Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba untuk mensimulasikan dan mengerjakan lab dari modul ke-8, yaitu modul lab 8.3.7 tentang use response to access an iOS XE router. Itu penggunaan response untuk mengakses router iOS XE. Nah, jadi pada lab ini skenario-nya adalah kita akan menggunakan protokol response, yaitu protokol yang menyediakan kumpulan dari fitur-fitur pada netconf. Netconf ini lalu disediakan melalui RESTful API. Jadi response memungkinkan kita melakukan panggilan RESTful API ke dalam perangkat iOS XE. Jadi data yang dikembalikan oleh API dapat diformat dalam XML atau JSON. Maka di bagian pertama lab ini kita akan menggunakan program Postman untuk membuat dan mengirim permintaan API ke layanan response yang berjalan di CSR 1KV. Jadi ada iOS CSR 1000V yang nanti akan kita gunakan ya untuk lab ini. Lalu di paruh kedua lab ini kita juga akan membuat script Python untuk melakukan tugas yang sama seperti yang dilakukan program Postman di bagian pertama. Untuk lab ini kita membutuhkan satu PC, lalu di PC tersebut terinstall VirtualBox atau VMware, lalu di dalam VMware tersebut menjalankan virtual machine dev.asc dan juga virtual machine CSR 1KV. Jadi ada dua VM yang akan berjalan, yaitu dev.asc dan CSR 1000V. Jadi di sini dev.asc itu sebagai host kita, lalu CSR 1KV ini sebagai routernya. Jadi nanti ada koneksi jaringan di antara kedua perangkat ini. Yang akan kita lakukan adalah kita akan membangun konektivitas antara kedua perangkat tersebut ya, menggunakan jaringan network. Kemudian kita akan mengkonfigurasikan device iOS XE untuk menggunakan akses response-nya. Kita lalu juga mengkonfigurasi dan menggunakan Postman. Di sini Postman-nya akan digunakan untuk mengirim request get dan request put. Lalu kemudian juga akan kita menggunakan Python script untuk melakukan pengiriman request get dan request put. Jadi ada beberapa langkah yang akan kita lakukan. Lalu langkah pertama pastinya kita harus menjalankan VM-nya. Jadi di sini saya sudah menjalankan VM dev.asc dan yang kedua ini VM di belakangnya ada VM-nya CSR 1KV. Jadi kita nyalakan dulu, kita aktifkan. Biasanya CSR 1KV ini sedikit lebih lama ya karena dia itu OS untuk router, jadi dia sedikit lebih lama menjalankannya. Jadi sebelum lab dimulai dipersiapkan dulu terlebih baik dan disiapkan koneksinya ping antara dev.asc dengan CSR 1000V ini. Oke, kita simpan dulu di belakangnya, kita kembali ke dev.asc. Setelah kita launch menghidupkan VM-nya, lalu kita coba show IP-nya ya. Tadi kalau di CSR 1000V ini untuk perangkat yang ada di saya ini adalah memiliki IP 192.168.56.4 dengan cara memasukkan komen show IP interface brief ya, bisa disingkat seperti ini, lalu kita enter. Lalu ini IP yang ada di perangkat ini, dia menerima dari DHCP. Jangan lupa untuk diaktifkan juga di modul network di VM-nya. Jadi dia dimasukkan juga, diaktifkan di dev.asc dan CSR agar saling bisa terkoneksi. Lalu jika sudah tahu, kita lihat juga IP di dev.asc-nya ya, yang IP-nya 192.168.56 berapa IP-nya. Kita lihat dev.asc, kalau di CSR ini .4. Lalu kalau di
dev ASC ini kita coba IP address. Kita lihat yang menggunakan 192.168.56 adalah, nah ini IP-nya, titik 3. Jadi yang di CSR titik 4, yang di dev ASC itu menggunakan titik 4, CSR itu titik 4. Nah, kalau dev ASC titik 56.3 di CSR dia menggunakan 192.168.56.4. Nah, kita coba lakukan ping ya. Kita ping dari, misalkan dari CSR dulu ya, kita ping ke dev ASC 192.168.56.3. 56.3. Oke, sukses 100% ya. Kita lihat di sini. Kita ping saja 192.168.56.4. Ya, oke. Nah, ini juga berhasil ya. Sukses. Oke. Lalu selanjutnya yang akan kita lakukan adalah melakukan memverify connectivity SSH-nya ke CSR 1KV VM. Dari kita masuk ke dev ASC lab-nya ini, kita clear dulu, lalu kita klik aja SSH dengan username Cisco, di IP-nya 192.168.56.56.4. Kita enter. Lalu passwordnya kita masukkan Cisco 123. Coba. Oke, kita sudah masuk ya ke dalam iOS XE CSR 1KV. Kita lihat sini ada notifikasi bahwa kita sukses login ya menggunakan SSH. Itu ada IP-nya 192.168.56.3 yang mau akses. Oke. Yang selanjutnya akan kita lakukan setelah kita bisa koneksi di sini, kita exit saja. Exit. Nanti kalau kita buka di sini juga ada notifikasinya ya. Tuh, dia logout. User menggunakan SSH Cisco ya, TTY dengan user Cisco, dia sudah logout, IP-nya sekian. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan iOS XE untuk mengakses RESTconf. Oke, kita buka lagi VM CSR 1KV-nya di sini. Ini mudah-mudahan tampilannya tidak terlalu membingungkan ya. Jadi ini VM yang berbeda, jadi bukan di dalam dev ASC, tapi ini ada dua VM yang berbeda. Jadi terlihat saling bertumpukan. Oke, dari VM CSR 1KV ini kita buka dengan masukkan komen show. Apa yang akan kita lihat adalah platform software yang manajemen proses. Oke, proses. Kita enter, kita lihat apa yang ada di dalamnya yang sudah berjalan, yaitu semua servisnya berjalan conf-d. Yang penting ini kita adalah conf-d ini. Kita lihat di sini ada beberapa servis yang berjalan, tapi yang kita butuhkan ya ini semuanya sudah berjalan. Ini lalu selanjutnya kita masuk ke conf-t ya, configuration terminal, tapi pastikan dulu semua proses di yang manajemen itu berjalan atau running gitu ya, statusnya seperti apa. Lalu kemudian kita masuk conf-t, kita resconf gitu ya, lihat resconf, kemudian kita enter. Oke, apa yang terjadi ya. Nah, kita memverifikasi RunSconf daemon apakah berjalan gitu ya. Kita dengan memasukkan dengan melihat gitu ya. Kita memastikan kembali dengan memasukkan show platform software yang manajemen proses. Show, kita keluar dulu, exit, show platform
software yang manajemen proses. Oke. Di sini terlihat masih berjalan semua, masih running semua servisnya di yang manajemen. Kita kembali masuk ke configuration terminal di CSR ini. Configuration terminal, lalu kita masukkan IP, HTTP, secure server. Secure, sini ada apa aja kita lihat. Session dan lain-lain, kita masukkan ke secure server. Enter, lalu IP HTTP. Oke, di sini ada notifikasi bahwa konfigurasi telah berubah. Ada terdeteksi IP HTTP secure server. Running configuration will be synchronized to the netconf running data store. Okay. External change to running configuration detect the running configuration will be synchronized to the netconf running data. Oke. Selanjutnya kita masukkan lagi IP, masukkan IP HTTP authentication ada access class authentication. Oke. Authentication lokal. Kita enter saja. Oke. Notifikasi kita masukkan. Oke. Sistem konfigurasi control console by console. Oke. Kita show platform software. Oke. Running ya. Yang penting yang harus berjalan sini ada Nginx. Apalagi ya. Oke, yang terpenting harus berjalan itu confd dan Nginx ini harus berjalan. Oke, jangan sampai tidak running. Oke, kemudian selanjutnya kita akan membuka aplikasi Postman. Postman itu ada di dev ASC. Ini kita sampingkan dulu. Kita buka Postman. Dia akan loading sebentar. Nah, di sini kita buka Postman, mungkin dia akan meminta kita membuat account atau sign in ya. Kita bisa coba skip ya, mudah-mudahan bisa berjalan. Kita tunggu saja sampai aplikasinya terbuka. Oke, kita tunggu. Oke, mudah-mudahan kita bisa skip aja, kita nggak usah pakai login. Biasanya minta login ya. Oke, kita mematikan. Yang pertama kita akan mematikan SSL sertifikat SSL verification-nya kita matikan. Karena secara default dia akan berjalan ya. Nah, tapi karena kita tidak menggunakan SSL, kita harus matiin. Coba kita file, lalu kemudian setting. Di bawah general ini kita pilih SSL certificate verification yang tadinya on, kita off. Oke, kita close ya. Oke, lalu selanjutnya kita akan coba menggunakan Postman ini untuk mengirimkan request get ya ke CSR1KV untuk memverifikasi bahwa kita bisa terkoneksi ke dalam RESTconf di CSR1KV itu. Caranya kita masuk Postman, di tengah kita akan cari ada namanya Launchpad. Di Launchpad ini, kemudian kita coba cek apa aja yang ada di dalam sini. Kita bisa create request, collection, dan lain-lain ya, dan environment dan macam-macam di sini. Nah, kita coba get untitled request. Ini ya. Kita sebenarnya bisa tambah sini. Nah, ini akan nambah get untitled request. Ini karena dipakai untuk yang kemarin, dan kita buka yang baru ya. Coba kita buka yang baru. Di sini kita masukkan URL dari CSR1KV-nya. Request type ini sudah dibuat get ya, bisa dirubah, ini bisa dirubah macam-macam, bisa post, bisa put, patch, delete dan lain-lain. Di sini bisa tinggal kita pilih, tapi yang akan kita gunakan adalah get. Di sini apa yang akan kita masukkan adalah
URL dari response itu berada, yaitu berada di CSR1KV, di mana CSR1KV tadi dia menggunakan IP. Di sini IP-nya show IP interface brief ya. Kita lihat aja. Nah, ini 56.4 kita masukkan saja di sini ya. Kita masukkan HTTPS, tapi jangan lupa jalankan juga tadi ya beberapa service yang pastinya nginx ya. Harus sudah berjalan 192, 192, 168, 56.4 dash. Nah, ini jangan lupa resconf. Oke. Selanjutnya kita masukkan parameter authorization header dan lainnya yang dibutuhkan. Kita klik authorization. Oke. Nah, lalu pada bagian ini kita klik juga, kita pilih yang inherit authorization from parent, kita cek basic authorization. Nah, oke, untuk username dan passwordnya kita menggunakan username dan password yang digunakan oleh CSR1KV tadi. Jadi disesuaikan dengan username dan password perangkat ya, anggapnya perangkat. Jadi karena di situ Cisco, lalu passwordnya Cisco 123. Oke. Lalu kita klik headernya. Header di sini lalu kita pilih dari hidden 7 ya, hidden 7 ya. Kita lihat, kita bisa memverifikasi kunci authorization yang memiliki nilai dasar yang bisa digunakan untuk mengautentikasi request saat dikirimkan ke CSR1KV-nya tadi. Oke, selanjutnya kita setting JSON ya sebagai tipe data untuk dikirim dan menerima dari CSR1KV-nya. Kita bisa mengirim dan menerima data dari CSR1KV ini dalam bentuk XML atau JSON. Nah, di sini kita akan coba menggunakan JSON. Di header area, di sini kita sudah di header area, kita klik di first blank key ya. Nah, first blank key di sini. Kita klik di sini, oke. Lalu tuliskan content type. Content type sini sudah ada content type. Nah, untuk type key-nya lalu di value-nya kita pilih, kita tuliskan application. Nah, sebenarnya kita bisa tuliskan application /yang minus data plus JSON. Oke. Atau kita di sini bisa menggunakan XML ya. Kalau kita menggunakan XML ini, karena kita di sini akan menggunakan JSON, kita pilih JSON. Oke. Oke, selanjutnya kita klik send di sini. Ya, kita akan melihat apa yang akan terjadi. Kita lihat apa respon dari CSR1KV dengan kita mengirimkan request GET ini ya. Kalau misalkan ada error atau kesalahan, mungkin kita perbaiki dari beberapa langkah-langkahnya sebelumnya yang kita lakukan. Oke, kita coba send. Kita lihat ini pilihannya apa, send and download. Kita send saja. Requestnya adalah seperti ini. Dia sudah menampilkan dalam bentuk seperti ini. Oke. Jadi kita lihat sini statusnya 200, bahwa itu sudah oke atau verify ya. Ini bentuknya dia menampilkan seperti XML, JSON, HTML, harusnya di JSON ya tampilannya.
Oke, di sini kalau kita lihat tampilannya seperti XML ya. Mungkin coba kita ganti sedikit nih di content type ya. Kita coba ganti JSON. Kalau kita ganti JSON saja tanpa yang data, apa yang akan ditampilkan? Request. Oke. Tampilannya sama ternyata. Harusnya dia bisa menampilkan tampilan yang seperti JSON. Oke. Tapi ini sudah memberikan umpan balik gitu ya. Kita get, dia sudah direspon dengan baik. Namun yang sedikit menarik mungkin tampilan bodinya ini tidak seperti apa yang kita harapkan. Harusnya dia bisa menampilkan apa berupa JSON ya, berupa JSON. Bukan seperti kalau yang seperti ini sebenarnya seperti XML. XML sekali. Oke. Coba kita cek, sambil kita cek beberapa langkah-langkah sebelumnya sudah betul, key headernya ke header sudah sesuai ya, itu JSON accept content type. Oke, anggaplah ini udah oke ya, kita coba lagi. Oke, kita lanjut saja ke langkah selanjutnya. Mudah-mudahan tidak terjadi error. Yang pasti dia sudah memberikan kembalian respon seperti ini sesuai dengan apa yang sebenarnya yang kita harapkan ya. Cuman sedikit perbedaannya, dia menggunakan XML bukan JSON sepertinya nih tampilannya. Tapi tidak apa-apa, nanti kita coba, kita lanjutkan dulu. Nah, selanjutnya kita coba kita get request untuk mengumpulkan informasi dari semua interface pada CSR1KV-nya. Nah, sekarang karena kita sudah requestnya sudah oke, berarti autentikasinya sudah oke, sudah autorisasinya sudah diterima, sudah bisa ada respon dari kiriman Postman direspon oleh CSR1KV-nya. Selanjutnya di Postman sini kita masuk lagi ke Launchpad ya. Apa ini? Ini apa? Coba kita delete dikit. Oke, kita delete dulu ini. Cancel. Don't save supaya tampilan tidak terlalu banyak. Oke, don't save. Oke, selanjutnya kita ke Launchpad. Kita klik oke, kita ke Launchpad. At the top of one, next to the Launchpad, right click, get tab, right click. Kita duplicate saja, bukan ke launcher, ternyata kita di sini kita duplicate. Lalu di sini kita akan menggunakan IETF dash interface, IETF dash interface yang model untuk mendapatkan informasi, mengumpulkan informasi dari interface, semua interface yang ada ya. Lalu menggunakan apa, untuk di URL-nya kita tambahkan data garis miring IETF dash interface titik 2 interfaces. Oke, lalu alamat dari IP-nya response data IETF interface. Oke, di sini kita buka headernya. Kita masukkan saja langsung ke sini ya. Ke sini kita masukkan IP-nya. IP-nya sudah benar, IP CSR1KV response garis miring. Kita minta datanya. Lalu IETF dash interface interface oke, lalu kita coba send, apa yang akan tampil. Oke, di sini
ditampilkan ya interface, ada satu interface gigabit Ethernet 1, namanya VBox, description-nya ya isinya seperti ini. Oke, IP-nya tidak ada, IP versionnya juga tidak ada. Oke, selanjutnya ini kita sudah berhasil ya untuk melihat interface-nya. Selanjutnya kita akan menggunakan request get untuk mengimpulkan informasi untuk spesifik interface yang secara spesifik pada CSR 1KV-nya. Yang akan kita lakukan adalah kita duplicate saja, duplicate lagi di sini. Lalu selanjutnya tambahkan interface parameter. Ya, untuk yang kita memilih interface yang secara spesifik, tipe pada nama dari interface-nya. Oke, jadi di sini tinggal ditambahin ya di URL-nya. Kalau tadi seperti ini, URL kita tambahin saja. Interface-nya namanya apa? Interface, bukan interface saja. Ketik ini apa? Gigabit Ethernet case sensitive ini, jadi namanya harus sesuai gigabit Ethernet 1. Oke. Selanjutnya di sini ada beberapa informasi penting ya. Terkadang perangkat Cisco itu menggunakan nama misalkan interface gigabit Ethernet 01 0 garis miring 1. Kalau ini kan gigabit Ethernet 1. Ada yang gigabit Ethernet 1/1 udah di modul 1 di port 1, modul 1 port 1, atau gigabit Ethernet 0 garis miring 1 modul 0 port 1, atau modul 0 posisi ke 0 port 1, jadi 0 garis miring 1. Nah, di sini harus menggunakan kode HTML garis miring yaitu persen 2F gitu ya. Jadi diganti persen 2F yang misalkan 0 garis miring 1 menjadi 0% 2F 0% 2F 1. Nah, seperti itu dituliskan di sini ya. Jadi persen 2F 2F1 misalkan 1/1 kalau gitu. Jadi 2F ini menggantikan slash-nya. Oke, di sini karena kita mintain seperti ini ya, gigabit Ethernet 1 di perangkat CSR 1KV, kita sudah masukkan namanya, kita coba send saja, kita request. Respon yang diberikan adalah seperti ini ya tampilannya. Oke, tampilannya dia akan mengembalikan seperti ini. IP-nya tidak ada ya, IP-nya kosong, jadi tidak dikonfigurasi pada perangkatnya. Nah, selanjutnya selanjutnya ini kita akan mengetahui bahwa sebenarnya di perangkat kita nih ya di CSR 1KV ini kita kan punya ada alamatnya ya, bukan kosong. Kalau kita show IP interface brief itu kan show IP interface brief. Nah, di sini kan gigabit Ethernet 1 itu punya IP 192.168.56.4 dan menggunakan metode DHCP. Jadi otomatis IP-nya dapat dari sistem, IP-nya otomatis tidak kita masukkan secara manual. Jadi dianggap kalau resconf ini mendapatkan IP-nya yang kosong gitu ya, tidak dikonfigurasi. Nah, selanjutnya kita akan mencoba gitu ya menggunakan JSON response dari konfigurasi dari interface yang dikonfigurasi secara manual. Karena memang pada CSR 1KV ini ya, kalau kita buka dia tidak akan IP di gigabit internet 1 ini tidak akan muncul kalau menggunakan metode DHCP. Kita bisa show run, dia juga tidak akan muncul sehingga dia tidak bisa ditampil di response-nya. Oke, coba kita lihat IP-nya tidak ada ya, kosong, tidak menampilkan IP. Nah, no IP. Oke.
dia menggunakan DHCP. Gitu. Oke, selanjutnya kita akan mencoba memasukkan di sini secara manual IP address-nya. Oke, kita manual ya. Kita masukkan sesuai dengan IP address-nya tadi. Kita masukkan secara manual di conft interface gigabit ethernet 1 IP address 192.168.56.4. Oke, 255.255.255.0. Kita enter saja. Oke. Oke. Kita commit nggak ya? Nggak usah commit ya. Oke. Show IP interface brief. Nah, brief. Nah, kalau yang tadi metodenya itu di DHCP, kalau sekarang manual. Lalu kita ping dulu 192.168.563. Oke, berhasil ya. Masih tetap bisa terkoneksi. Nah, sekarang kita coba dari hasil ini, kita kembali ke Postman dan kita coba get request lagi. Kita lihat apakah IP-nya muncul ya. Dengan spesifik ya, yang secara spesifik. Jadi masukkan secara spesifik. Interface, nama interface-nya apa. Kita coba send ulang. Nah, sekarang ada. Kalau yang tadi tidak ada, sekarang sudah menampilkan hasilnya seperti ini. IP-nya muncul. Hanya ada IP versi 4, IP versi 0-nya, versi 6-nya tidak ada. Ada IP, ada netmask. Oke, subnet. Nah, subnetnya ya. Oke. Oke, karena sudah berhasil, kita berlanjut ke bagian selanjutnya. Kita akan menggunakan Postman. Tadi kita kirim get, lalu sekarang kita coba kirim request put. Tadi get, kita sekarang request put. Oke, kita lanjut dengan duplicate lagi. Kita duplicate saja. Oke, dari Postman-nya. Selanjutnya, di bagian type of request. Di bagian type of request-nya, kita klik dari get jadi post. Jadi put. Oke. Nah, di sini kita masukkan interface-nya dengan parameter diganti loopback 1 ya. Nah, di sini tadi gigabit ethernet, kita ganti interface loopback 1. Oke. Nah, coba kita lihat. Oke. Kalau coba kita kirim ya, kita hanya menuliskan mengganti nama interface-nya. Kalau kita langsung kirim put ya, apa yang akan terjadi? Oke, statusnya bukan 200, oke, tapi bad request. Error, karena kita belum memasukkan beberapa informasi yang dibutuhkan ya, mengganti informasi di bodinya. Jadi ini harus kita masukkan beberapa pesan yang harus dikirim. Oke, sebelum kita masukkan dulu, kita cek ya, show IP interface brief. Di sini tadi kita lihat juga di atasnya ada beberapa request ya masuk menggunakan user Cisco dari IP yang ini, mencoba melakukan akses ke dalam CSR1 KV-nya. Lalu kita masuk ke interface brief. Di sini hanya ada 1 gigabit Ethernet ya. Nanti kita coba untuk mengirimkan request put ke dalam sini. Apa yang terjadi? Interface-nya apakah tetap ataukah berkurang atau bertambah? Oke, kita kembali. Tadi kita masih error. Lalu di sini kita coba masukkan di bagian body ini. Kita akan masukkan beberapa data JSON yang dibutuhkan untuk membuat interface baru, ya interface loopback 1. Kita bisa copy dari request get sebelumnya dan kita modify ya, atau bisa kita tulis saja apa yang kita butuhkan dari pembuatan interface ya. Oke, di sini saya coba copy dari hasil respon dari get ya, dari get sebelumnya. Kita copy, ini kita lihat
masukkan ke sini ke dalam body, kita pilih row ya. Di row ini kita masukkan seperti ini, tapi kita butuh perubahan ya. Sini karena menggunakan name bukan gigabit Ethernet 1, tapi kita ganti jadi loopback 1. Lalu description-nya kita ganti juga response loopback ya. Response loopback interface. Oke. Lalu yang kita rubah juga selanjutnya kita rubah apa ya? Configure. Oke. Kita coba rubah harusnya type-nya. Di sini type-nya Ethernet card CSMACD. Kita ganti namanya jadi software loopback. Software loopback. Software loopback tipe untuk interface loopback. Enable true. IP-nya kita ganti jadi 10.0.11 10.0 aja deh. 1.1.1. Netmask-nya 255.255.250 ya, /24. Oke, sudah oke. Tapi menggunakan XML ini ya, bukan JSON. Kita bisa menggunakan JSON. Yuk, kalau kita gunakan JSON ya, XML. Kalau kita menggunakan JSON apa? Type header. Oke, JSON. Kita coba send. Boom. Bad JSON karakter. Oke. Nah, di sini ada yang sedikit salah ya. Berarti harusnya karakter. Oke, coba kita masukkan sesuai dengan JSON saja. Oke, kita ganti. Kita manual saja kita masukkan karena dia tidak mau ya. Delete. Kita delete, kita masukkan secara manual. Kita enter. Masukkan IETF interface titik 2. Kita beri nama apa tadi, loopback ya, name. Oke, loopback 1, habis name ada description interface response loopback lalu type enable ya, biar nggak lupa dulu. Enable IETF IP versi 4 ya, IP versi 4. Oke, type-nya dulu. Type-nya IANA interface type sama dengan titik 2 software loopback. Oke,
Jangan lupa ya software loopback, terus enable-nya sama dengan true. Oke, ETF IP-nya kita masukkan di bawah sini. Oke, masukkan saja address /2. Masukkan tuple ya, tuple address IP 10 ya, 10.1.1.1, koma netmask 255.255.255.0. Oke, itu terus tuple ini koma enter ETF IP /2 IP versi 6. ETF ETF ini kita kutip ETF IP versi 6.2. Just oke, di sini harusnya ada kutip. Oke, kita coba. Ini body yang kita buat. JSON, kita send saja. Error. Ya, kita lihat gimana errornya. Sini bad request expecting colon. Oke. Get literal true. Oke, kita coba lihat malform message. Oke. Kita coba cek ya, buat bodinya mungkin hasilnya ada yang salah. Oke, kita coba perbaiki tadi bentuknya seperti ini. Oke, kita coba perbaiki menjadi .2 lalu koma ya. Oke, kita coba running lagi, kita send request nya. Kita lihat apa yang akan ditampilkan. Oke, 201 created di sini tampil bahwa dia sudah berhasil ya melakukan request. This has been fulfilled and result in a new resource being created. Nah, untuk kita bisa memverifikasinya, kita harus melihat show IP interface brief di perangkat kita di CSR 1KV. Kita coba enable show IP interface brief. Di sini sudah ada loopback ya. Ini kita bisa lihat bahwa tadi sebelum di request put kita baru memiliki satu interface gigabit Ethernet 1, tapi setelah kita lakukan push, kita kirim dengan metode JSON tadi sudah bisa mengirimkan dan membuat satu interface baru ya, interface loopback. Show interface description. Sini descriptionnya apa? Oke, di sini kita masukkan ya tadi descriptionnya adalah interface response loopback. Oke, berarti kita sudah berhasil untuk mengirimkan, kita sudah berhasil menggunakan postman tadi untuk get dan untuk put ke CSR 1KV. Selanjutnya kita tidak akan menggunakan postman, tapi kita akan menggunakan script Python untuk merequest get dan put ke dalam CSR1KV-nya. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan, kita buka VS Code ya. Kita buka VS Code. Ini kita close saja, kita bisa close, kita minimize saja ya. Kita coba buka VS Code di dev ASC-nya.
Di vm-asc kita buka VS Code, lalu kita buka open folder, file, open folder. Di sini kita ke arah mana nih? Lab ya, ini lab, devnet source. Di sini kita klik OK. Oke. Oke, kita bisa open terminal window di VS Code, new terminal. Make di sini kita make the resconf. Oke, kita lihat ls ya, ls-l sini. Nah, ini yang ada di dalam devnet source. Nah, kita bikin make resconf. Kita close ya. Oke, kita enter. Kita ls-l lagi. Nah, di sini sudah ada resconf. Oke, tadi belum ada, sekarang sudah ada. Oke, kita sekarang masuk ke dalam direktori tersebut. Coba kita cd aja ya. Resconf. Oke, selanjutnya kita bikin apa namanya? Kita lihat di sini di bagian explore ya, di explore sini kita masuk ke bagian resconf ya. Oke, kita klik di resconf mana ya? Tidak muncul. Oke, coba sebentar. Oke, kita coba refresh coba ya. Jepret. Nah, ini muncul resconf. Ini masih kosong ya, kalau nilainya ada isinya masih kosong. Kita klik kanan, kita new file, kita bikin file namanya resconf-get.py. Oke, kita enter. Nah, di sini masih kosong, kita close dulu terminalnya. Ini resconf-get.py ini masih kosong. Kita masukkan import dulu ya, kita masukkan beberapa komen. Kita import modul dulu untuk mendisable SSL certificate warning. Kita masukkan. Nah, kita membuat JSON, kita masukkan import JSON yang pertama, yang kedua import request-nya, yang ketiga kita request, masukkan request, bentar dulu, request. Oke, sini package, lalu URL, lib 3 disable warning. Oke. Oke, selanjutnya di sini JSON modul termasuk mengconvert data JSON ke Python object. Lalu request modul ada metode yang memungkinkan kita untuk mengirim REST request ke URL. Nah, selanjutnya kita akan membuat variabel yang mungkin kita akan membuat variabel menjadi komponen untuk melakukan request ya. Kita buat variabel namanya API_URL dan kita masukkan URL yang akan kita akses. URL-nya tentang interface ya, jadi kita masukkan namanya API URL. Kita bikin API URL sama dengan kita masukkan HTTPS ya, kita masukkan IP-nya karena ini menggunakan IP, kita akses di response-nya perangkat CSR1KV ini 56.4 resconf. Kita jangan lupa masukkan data IETF interface -2 interface. Oke, kita enter, kita save dulu. Yes.
Oke, selanjutnya kita buat sebuah dictionary variabel dengan nama header. Headers. Nah, headers ini nanti akan berisi untuk menerima, untuk accept ya, yang diterima, value nilai dari yang diterima, dan content type dari key application yang data JSON. Oke, header ini isinya adalah tadi ada accept, lalu titik dua ya. Enter dulu deh. Oke. Accept ini isinya adalah application yang datanya ditajung juga JSON. Oke. Kemudian juga ada juga content type. Content type. Kedua, application yang data JSON. JSON. Oke, sini kita save lagi, kita enter, kita save lagi. Kemudian kita membuat tuple Python, variabel tuple dengan nama basic out ya, yang berisi dua key yang dibutuhkan untuk menentukan autentikasi yang berupa username dan password ya. Kita masukkan saja basic authorization. Isinya yang pertama username, yang kedua itu password. Nah, sesuaikan dengan password dan username pada perangkat kita. Jadi CSR1KV ini menggunakan username Cisco dan password Cisco 123 pentung atau tanda seru. Oke, enter, kita save. Nah, selanjutnya kita akan membuat variabel request yang akan dikirim dan diterima dan menyimpan respon JSON-nya. Sini kita akan menggunakan parameter untuk request.get ya, metode request.get. Di sini kita akan membuat variabel bernama resp untuk berisi ya http get, kita kirim http get request ke response API di CSR1KV. Nah, ini isinya request get ini ada URL-nya, lalu ada authorization-nya, username dan password-nya, lalu headers, dan verify-nya kita menggunakan false karena kita tidak mau menggunakan SSL sertifikat ya. Jadi kita tulis saja namanya variable resp. Nah, isinya apa? Isinya ada request.get. Nah, request.get ini di dalamnya itu ada URL, API URL. Tadi kita sudah buat API URL. Oke. Lalu selanjutnya ada authorization. Jadi kita sudah bikin authorization-nya, isinya dari basic out ya. Jadi authorization sebenarnya isinya adalah username dan password. Karena kita sudah membuat isi username dan password itu di basic out, kita tinggal panggil saja authorization menggunakan basic out. Lalu kemudian headers ini kita juga sudah bikin menggunakan parameter headers tadi ya, variabel headers maksud saya, headers. Jadi headers yang di sini adalah headers ini ya, kita misalkan headersku lah, misalkan kita tambahkan headersku.
biar membedakan. Oke, lalu koma. Di sini kita menggunakan verify-nya false. Karena di sini verify itu kalau true dia akan menggunakan sertifikat SSL-nya. Kalau di false ini kita akan membypass sertifikat SSL-nya. Jadi kita tulis saja false. Oke, di sini adalah isi dari variabel res. Oke. Lalu kita enter. Kita coba untuk menampilkan apa sih isi dari variabel res ini. Oke ya. Oke. Kita save. Nah, kita save, kita coba running. Kita masuk ke dev ASC ya. Untuk kita bisa terminal sini juga. Oke. Biar lebih enak, kita mungkin masuk ke dev ASC aja deh di terminal. Oke, kita nih respon. Kita masuk ke lab. Oke, devnet. Kita ke respon. Kita ls-l. Oke, di situ ada file response ya. Kita masukkan. Kita akses file tersebut. Apa yang terjadi? Oke, ternyata ada error di situ karena kita kurang memasukkan sesuatu. Apa di sini tampilannya error di line ke-14, API URL header file name false is not defined. Oke, ini verify sama dengan false. False F yang besar, jadi jangan kecil. Kalau true, dia maunya T-nya kecil, misalkan true gitu ya. Aduh, misalkan true. Jadi kita harus menggunakan, dia akan beda kalau false yang seperti ini, dia warnanya putih. Kalau false, biru. Kita save lagi. Oke, kita clear. Kita mulai dari awal. Terus kita akses. Oke, ternyata errornya semakin banyak. Oke, di sini masih di baris ke-14. Di sini, oke, authorization, error, verification. Oke. Jadi masih ada error ketika kita membuat variabel resp ini. Kita coba lihat, kita baca satu persatu, mungkin ada yang miss. Ya, kita coba lihat di res request. Oke, setelah dicek sebenarnya sudah oke ya. Mungkin ada kesalahan, coba kita running lagi. Oke, dia masih ada error ketika di resp-nya. Oke, ini tadi kita coba sedikit perubahan di kurung siku jadi kurung saja ya. Kita coba, kita clear lagi nih, kita clear, kita panggil ulang, apakah berhasil? Oke, masih salah ya di sini, basic out. Oh, ini belum di save. Kita coba lagi jalanin, jangan menyerah. Kalau masih ada yang salah kita perbaiki. Oke, respons 200. Oke, berarti sini menandakan bahwa yang kita eksekusi sudah berhasil. Python yang kita masukkan. Lalu selanjutnya kita lanjutkan, kita format dan display data JSON yang diterima dari CSR1KB-nya. Nah, kita sekarang bisa mengekstrak yang model response value dari respon JSON-nya ya. Oke, kita terima ya. Jadi tadi kan sebenarnya ada respon balikannya. Respon, kita pakai bahasa Indonesia aja. Respon JSON, respon ya, bukan respons. Respon JSON, biar tahu ini adalah variabel yang kita buat. Respon JSON-nya adalah reps yang berupa JSON. Oke, titik 2.
Oke, kita terima gitu ya. Lalu kita print apa sih isi dari respon JSON tadi. Yes, oke. Lalu kita save. Kalau yang tadi itu kita sampai sini aja ya sebenarnya, baru menerima, tapi belum kita ambil, belum kita simpan. Nah, ini kita simpan, lalu sudah disimpan, kita print, kita perlihatkan hasilnya. Lihat, tampilkan hasilnya. Nah, ini karena tampilan dari JSON itu ditampilkan oleh Python masih berantakan ya. Tapi sini sudah berhasil, kita sudah berhasil menangkap isi JSON-nya, ada interface-nya, interface name-nya gigabit Ethernet 1, description seperti ini, IP-nya ini, lalu ada yang kedua itu adalah interface loopback 1, description-nya seperti ini, type-nya ini, IP-nya adalah ini. Oke, kita sudah berhasil menerima JSON dari CSR 1KV-nya. Oke, untuk bisa menampilkan dengan lebih baik ya, ini kan kita tampilannya masih mentah ya sebutannya. Lalu supaya bisa tampilannya lebih baik, kita edit print statementnya menggunakan JSON dumps. Dengan function JSON dump, kita masukkan dengan indent parameternya. Oke, kita ganti ya. Di sini kita print JSON dump. Oke, dump. Dumpnya itu berisi respon JSON. Respon. Oke, respon JSON. Lalu koma ada indentnya. Ada indent sama dengan 4. Oke, kalau tadi itu cuman print respon JSON, sekarang kita menggunakan JSON dump supaya tampilannya lebih baik, lebih indah, enak dilihat. Coba kita akses, apakah tampilannya lebih baik. Oke, masih ada kesalahan di line ke-20. Kita ada kurang apa ini? Dan missing one required positional argument. Indent sama dengan 4. Ini sudah harusnya. JSON dumps, bukan dumps pakai S. Oke, ini benar-benar kita harus teliti ya supaya bisa running. Ini tampilan sudah lebih baik. Kalau tadi tampilannya tidak pakai JSON dump seperti ini, kalau sudah di dump tampilan lebih baik. Dia menampilkan pesan respon 200 bahwa dia sukses, lalu dikirim, kita terima. Apa yang kita terima adalah seperti ini. Oke, kita bisa melihat sini interface ya, interface seperti apa aja. Interface sini ada 2, interface gigabit Ethernet dan loopback. Nah, ini IP dari gigabit Ethernet, lalu ini IP dari loopback 1. Ini yang ditampilkan dari request-nya yang dipanggil oleh Python ya, request get. Nah, kemudian tadi kita sudah bikin get, kita bikin satu lagi perintah untuk melakukan request put. Jadi kita buat Python script untuk membuat request put ke CSR 1KV-nya seperti yang sudah dilakukan oleh si Postman tadi. Nah, kita bikin satu file lagi. Ini sudah bikin file get, kita sudah sukses. Kita clear dulu. Kita clear di sininya. Kita kembali lagi. Kita kembali ke VS Code. Di sini kita bikin new file. Kalau tadi respon get, kalau ini kita bikin put.py. Kita enter di sini. Oke. Lalu kita masukkan beberapa perintah ya, sama seperti tadi yang ada di respon get. Kita import saja, import JSON
import request. Oke, kita save yuk. Lalu ada juga request package URL disable warning. Disable warning. Oke, kita bikin functionnya, kita save. Kemudian kita bikin seperti tadi API URL ya. API URL sama dengan https 92.168.56.4 respons ya, data IETF interface dua interfaces. Oke, kita bikin nama interface-nya apa? Interface loopback 2 ya, tadi loopback 1, kita bikin loopback 2 yang dikirim oleh Python. Oke, kurung tutup, kutip tutup ya, maksudnya kita save. API sudah, kita bikin headersnya, headersnya kita bikin headers queue gitu ya, headers queue, jangan lupa namanya, tersalah. Headers queue di sini isinya ada accept titik 2, terus application titik 2 yang garis miring yang data plus JSON. Lalu ada selain accept kita pilih content type titik 2 application yang dash data plus JSON. Oke, kita terlalu jauh. Oke, nah headers API sudah, headers ada, kemudian basic out gitu ya. Nah ini isinya kecil semua, Cisco username passwordnya Cisco 123 pentung. Oke, lalu kemudian kita masukkan, nah ini bedanya dengan get tadi ya, di put sini kita bikin variabel dictionary yang config, yang isinya yang akan memegang ya data yang dibutuhkan untuk membuat interface loopback ini yang akan dikirimkan. Jadi data yang akan dikirimkan kita simpan di yang config ini, konfigurasinya. Sama seperti konfigurasi body yang kita masukkan di Postman tadi, gitu ya. Nah, di sini kita harus hati-hati memasukkannya karena ada nilai boolean yang harus dikapitalisasi di Python. Maka kita harus make sure bahwa T di sini ya, true itu di enabled itu harus huruf besar ya, jadi jangan sampai kita salah seperti tadi verify false dan true itu F-nya harus besar, T-nya harus besar. Sama seperti di sini enabled nanti T-nya harus besar, tidak kecil seperti di Postman. Oke, kita tinggal bikin yang config ya, yang config ya. Bisa macam-macam isinya, variabel seperti apa. Oke, kita enter ya. Name-nya loopback 2, koma. Kita bikin description ya. Description titik 2 interface kedua, response
background yang dibuat dari Python itu aja. Dua. Loopback itu aja lah. Lalu type-nya nih jangan lupa software loopback ya. Kita harus membuat titik dua. Titik duanya di luar kutip, kita bikin ini IANA interface type titik dua, softwarenya kecil semua, lalu loopback L-nya gede, loopback. Oke, kutip tutup koma. Oke, jangan lupa di sini ada koma, titik koma. Oke, enter, lalu enable titik dua. Ini true-nya tanpa kutip ya, true. Nah, true seperti ini. Lalu koma, titik true, koma, enter. Oke, kutip lagi IETF IP, IETF test IP versi 4. Kita buka dalam kurung kurawal karena IP itu di dalamnya ada IP dan netmask. Kita buka lagi kurung sikunya, IP-nya berapa? 10.1.1.2 ya, titik 2.1.1, koma, netmask-nya 255.255.255.250. Kita enter saja. Oke. Oke, IP address itu bentuknya tuple, dia lupa ya. Salah. Jangan lupa nih ada yang salah sedikit nih. IP, nah ini harusnya tuple ya bentuknya, address. Oke, ada namanya address sini. Address itu bentuknya tuple. Tuple itu lalu di dalamnya itu ada IP. Ini harus kita masukkan. Secret. Oke. Mundur lagi. Ya. Tutup tupelnya. Tupelnya kita tutup. Oke, sudah benar. Jadi jangan sampai salah. Karena di dalam IP itu ada addressnya, kita bikin tuple, di dalamnya baru berbentuk array. Kita save dulu sebentar, ini masih ada yang kurang di bawah tuple. Oke, kita cek dulu. Oke, di sini jangan lupa dikasih koma. Oke, dikasih di dalam yang config. Oke, di sini ada IP versi 6 ya. Tadi ada enable true. Ada IP versi 4, ada IP versi 6. Di sini karena IP versi 6 itu tidak kita isi, kita kosongkan saja. Tapi kita tuliskan IP versi 6-nya. Titik 2 kosong saja seperti ini. Oke, begitu saja. Biar lebih gampang begini ya. Just biar lebih enak. Just oke. Oke. Ya, kita save versi 6 titik 2 spread. Oke, mudah-mudahan tidak ada yang kurang. Oke, kayaknya ada yang kurang nggak nih?
Oke, ada kurang nih. Sini yang config nih harusnya dimasukkan di ETF interfaces kan kurang interface titik 2. Ini begini harusnya. Bread. Nah, ini semua masuk ke dalam sini. Dar itu. Sana, ini dorong, ini dorong, ini dorong, ini dorong. Dorong semua. Kita dorong semua. Kita dorong semua. Das. Oke. Masuk ke sini. Kita dorong lagi. Das. Oke, kita masih kurang 1. Das. Kita save dulu. Kita lihat lagi. Ini kemana ini? Oke. Nah, kita cek dulu. Ini benar. Ini stepnya salah. Oke. Ini benar. Oke, kita kelebihan 1. Rupanya yang ini. Ya, salah. Oke. Save. Oke, sudah jadi. Nah, karena sudah jadi, kita coba kita save dulu. Oke, di sini baru kita sampai menyimpan yang-nya. Nah, kita panggil lagi, kita buat variabel untuk tadi variabel untuk put-nya ya. Kita buat dengan nama respon. Sama seperti tadi, kalau tadi bentuknya request get, kalau di sini reps-nya kita bikin resp misalkan respon request dot tadi get ya. Kalau tadi get, sekarang kita kasih put. Nah, isinya apa saja put itu ada URL. URL ini kita masukkan API. URL itu ada di mana? Kita sudah bikin tadi ya, API URL di atas sama. Kemudian ada headers sama dengan headersku. Oke. Ada URL, ada headers. Ada datanya dulu ya, datanya. Enggak, data headers ya. URL, data, JSON header. Oke. URL, kemudian data, isinya JSON.dumps yang config sama nggak? Oke, ini kan bentuknya data yang persis seperti ini ya. Kemudian jangan lupa koma ya. Jadi ada URL, ada data, ada autentikasinya. Autentikasinya isinya adalah basic. Nah, kita basic out ya. Koma. Ada URL, data, ada authentication, ada header sama verify. Header, koma, verify-nya. Verify, jangan lupa. Verify-nya itu false. Nah, jangan lupa huruf F-nya besar ya. Kita save. Setelah kita save, kita enter. Nah, oke. Karena kita tadi sudah bikin variabel responnya. Nah, di sini kita akan tambah satu coding untuk menghandle dari respon yang diterima. Jika respon kita supaya bisa mengetahui responnya bagus, error atau tidak ya. Nah, jika respon dari HTTP-nya mengirimkan HTTP sukses, ya, message yang sukses atau berhasil, pesan pertamanya akan di print dan kode yang lain dianggap sebagai kode yang error. Maka respon kode dan error respon kode dan pesan errornya akan di print
pada event di mana error tersebut terdeteksi. Oke, kita menggunakan metode if di sini, if dan else. Maka jika respon statusnya mendapat respon kode 200 dan respon status code-nya di antara 200 dan di bawah 299, maka statusnya oke. Selain itu memberikan respon yang error. Nah, kita coba ya, kita coba status code-nya seperti apa. Kita tambahkan if ya, di sini if-nya isinya apa saja. If respi. Oke, if respi-nya mendapat status code lebih besar sama dengan 200 dan respi status code lebih kecil sama dengan 299. Nah, apa pesannya? Titik 2. Nah, pesannya adalah tampilkan status code-nya. Statusnya oke. Oke. Lalu kita tampilkan. Nah, ini kurung siku ini status oke. Titik 2, kurung siku ini menampilkan variabelnya. Variabelnya apa? Isinya adalah format dari si status code, respon status code ya, respi status code, respi.status code. Oke. Selanjutnya setelah if kita bikin else selain dari if tersebut kita tampilkan sebagai error ya. Tampilkan print error. Oke, error. Oke. Ini aja. Error titik error status code. Error status code-nya titik 2. Sini tampilkan status code-nya seperti apa. Terus n baris baru error message. Error message. Error message-nya adalah seperti ini. Oke, formatnya. Nah, ini ada variabelnya ya, kurung kurawal buka dan tutup. Format, kemudian isinya adalah respi.status code. Nah, koma respi.json. Oke. Berarti ini untuk menampilkan status code-nya, ini untuk menampilkan JSON-nya, JSON error-nya apa saja, error message-nya seperti apa. Nah, ini untuk baris baru. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita save, kita coba, kita running ya. Mudah-mudahan kalau berhasil dapat 201 kembali merespon kembaliannya ya dari CSR 1 cafe-nya. Kita coba buka dari dev ASC, kita buka ls-l dulu, kita coba akses yang respon 3 respon put there. Oke, kita dapat pesan error, bukan pesan error, tapi ada kesalahan di baris 19, invalid syntax. Oke, IETF IP versi 4 dia kurung kurawal. Coba kita lihat, ini harusnya ada titik 2 ya. Titik 2 ya. Oke, sudah kita save, kita clear lagi, kita tarik lagi, Oke, warning. Nah, ini ada error lagi.
Oke, resconf syntax warning str in this case must be integer. Oke. Di line 3. Oke, line 3. Oh. Request package URL with 3.disable warning. Name request. Oh my god, requestnya kurang S ya. Oke, kita enter lagi, kita coba tarik lagi. Nah, error masih. Ini sekarang di line 20. Mana line 20? Oke, kita lihat dulu. Apakah ada yang salah? Di sini sebenarnya kurang titik 2. Oke, coba kita lihat lagi, cek lagi. Mudah-mudahan sudah benar, sudah cukup. Kita clear dulu ya. Dash. Dar. Oh, semakin banyak errornya. Oke, di sini kita lihat di sini ya. Line 36 print error. Mungkin titik dulu ini. Coba kita ganti ya. Kita ganti seperti ini. Save. Oke. Clear. Coba apa ya tampilannya? Printf error status in JSON value expecting value. Oke, kita perbaiki dulu. Oke, error message. Oke, harusnya sudah benar ini. Oke, coba kita. Harusnya sudah benar, tapi masih ada error di line 36 di modul print error status code. Nah, ini kita masih sedikit bingung apakah ada yang salah. Kita coba perhatikan beberapa ya formatnya, misalkan print error status code. Oke, error message. Oke, formatnya mungkin ada yang salah. Kalau format harusnya tidak ada yang salah ya. Format .resp status code. resp JSON. Coba kita spasi ya. resp status code, resp JSON. Ya, kita coba. Masih sama. Masih ada yang salah. Coba kita running lagi. Kita hapus. Setelah ini kita hapus. Oh, aduh, masih ada saja rupanya. Repeated paket model JSON complex JSON dot JSON. Coba kita tambahkan satu variabel respon
JSON misalkan ya, respi.json misalkan. Oke, terus ini kita ganti respon_json, kita save. Oke, just oke, masih sama ya. Oke, oh di sini malah terjadi kesalahan. Respon_json, respi.json, respon_json, respi.json. respi.json. Oke, maksudnya apa tadi? Kita ganti aja deh. Respi-nya kita ganti reps. Oke, apakah dia bermasalah dengan nama? Kita lihat, kita save lagi. Tidak. Apakah kita clear, coba masih sama? Oke, ternyata masih ada yang sama. Oke, kita save dulu. Kita bandingkan dengan yang di sini. Coba kita tidak usah pakai respon JSON-nya ya. Oke, di sini respon JSON. Kita hapus saja. Sini kita hapus error message. Dan kita hanya menampilkan dari status code-nya misalkan. Apakah yang akan basic error? Nah, 38. Ada yang salah di sini. Apa yang salah? Apakah di sini format respon status? Oh, di sini ada 2 ternyata. Oke, coba kita back dulu. Oke, coba ternyata ada 2. Apakah benar kesalahannya adalah di situ? Coba back dulu. Oke. Misalkan kita masih pakai respi ya. Respon JSON. Oke, kita hapus 1. Harusnya benar. Benar ini. Oke. Coba. Oke. Aduh, bingung ya. Kita lihat dulu status. Oke, error. Kita coba save. Kita jalanin lagi. Clear. Wah, di mana errornya ya? Oke, ini kurang nih. Sini kurang. Bukan kelebihan tadi, tapi kurang. Oke, error. Oke, masih ada error. Masih ada error di sini. respi.json. Oke, kita save saja. Tidak ada. Error status code 404 ternyata status code 404. Kenapa kalau tidak bisa
Apakah ada yang salah? Interfaces. Oh, ini kurang. Salah kita. Oke, kita ternyata harus pakai sama dengan tadi ya. Oke. Tapi kenapa dia tidak mengirimkan statusnya JSON ya? Oke, ini yang sedikit membingungkan juga. Error status, terus titik error message harusnya kan bisa menampilkan error message. Error message-nya apa? Nah, ini harusnya bisa menampilkan juga di sini. Tapi dia tidak menampilkan JSON. Nah, di sini kan harusnya bisa menampilkan ya. Oke, clear ya. Jadi kita coba kembaliin sama dengan kita error di situ ya. Kita memanggil, kita mengembalikan seperti ini. Oke, kita kembalikan misalkan IDS, misalkan kurang I gitu ya. Oke, panggil. Nah, error message-nya tidak muncul, saudara-saudara. Oke, sudah benar. Wah, masih ada yang salah juga. Oke, di sini kita lihat di sini error. Wah, ini min n harusnya. Oke, coba yang terakhir kita coba apakah bisa, apakah sudah berhasil. Di sini kita save dulu, kita clear lagi, kita masukin lagi, masih ada error lagi, tidak apa-apa, kita coba terus sampai berhasil. Oke, ini contohnya seperti ini. Apakah berhasil? Apakah dia mau dirunning? Masih belum mau juga. Oke, interface. Oke, kita coba perbaiki semuanya dari API URL, disesuaikan, headersnya juga disamakan sampai case sensitive ya, application. Kita cek satu persatu apakah benar ada kesalahan, authentication juga nih, jangan sampai salah. Cisco 123, Cisco 123 pentung. Lalu config yang-nya juga kita sesuaikan. IETF interfaces titik 2 interface ya, koma titik 2, lalu name loopback, koma description interface, oke, koma type-nya. Coba ini kita hapus saja supaya tidak terlalu panjang. Oke, kita save ya. Lalu kita lihat enable-nya true, IETF IP versi 4. Oke, address kurang IP netmask. Oke, kurung tutup tuple koma IETF IP FC6. Oke, ini semua sudah sesuai. Lalu kita lihat request put TPI URL
data JSON dumps yang config, koma out. Oke, out, basic out, headers foo, oke. If response spot and respi status oke, koma respi status code, else respi status code, respi JSON. Kita save saja. Oke, sudah di save. Kita coba. Bismillah. Oke, ini sudah mulai keluar ya. Status code 404, errornya Yuri keypad not found. Oke, error type application-nya juga. Oke, ini alhamdulillah sudah mulai keluar ya, error tag invalid. Jadi Yuri keypad-nya not found. Error message sudah keluar. Jadi di sini ada salah. Yuri keypad-nya berantakan, tidak ditemukan. Lalu error tag invalid ya. Lalu error type application-nya juga salah. Nah, ini tinggal kita perbaiki sesuai dengan error yang sudah muncul di sini. Di sini kita lihat dulu URL-nya, URA ya. URL-nya kita mungkin ada yang kurang atau miss beberapa karakter ya. Coba kita lihat https rescon data IETF interface tek 2 interface sama dengan nah ini sama dengan temukan satu. Kita coba ya, ini sudah menjawab nih kayaknya. Bismillah. Status sudah oke, alhamdulillah. Karena status sudah oke, sekarang kita bisa lihat ya, tadi ternyata sini titik 2 bukan sama dengan. Sudah panjang kita cari, ada beberapa kesalahan karena ada kesalahan di URL-nya ternyata. Jadi di sini sama dengan, di sini juga sama dengan titik 2, di sini diganti diganti sama dengan dari titik 2 itu. Oke, karena satu sudah oke, kita masuk ke CSR-nya, kita cek di sini apakah loopback 2 itu sudah ada, show IP interface brief ya. Nah, loopback 2 sudah ada. Kita cek ya, show interface description. Nah, response dari Python loopback untuk loopback 2-nya. Oke, kita sudah sukses melakukan get dan put ya. Yang terakhir ini kita sudah berhasil melakukan put dan mendapatkan kembalian 201 status created message. Nah, di sini kita sudah berhasil mengirimkan dan membuat loopback 1 itu menggunakan metode put ya, request put menggunakan Postman, aplikasi Postman, sedangkan loopback 2 ini menggunakan pengiriman request put menggunakan script dari Python. Tadi juga kita sudah sempat mencoba get dari Python, get dan put. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.